di sebuah desa yang cukup ramai namun tetap asri. Dengan pepohonan besar berjejer di sepanjang jalan dan suara burung yang terdengar setiap pagi. Tinggallah Ibu Jamilah, seorang perempuan berusia 38 tahun yang menghidupi 2 anaknya seorang diri. Ia tinggal di rumah peninggalan almarhum suaminya, sebuah rumah kayu sederhana dengan dinding yang mulai pudar ditelan waktu. Atapnya sedikit bocor di bagian belakang. Tapi bagi mereka, rumah itu adalah satu-satunya kenangan paling utuh tentang ayah. Di rumah itu tinggal pula 2 anaknya. Riko, siswa SMP kelas 1. Tubuhnya kurus tapi cekatan. Nabila, siswi SD kelas 3, ceria, polos, dan rajin membantu ibunya. Setiap pagi, sebelum matahari terbit sepenuhnya, Ibu Jamilah sudah bangun. Suara ayam berkokok bercampur dengan desir angin yang masuk dari celah jendela bambu. Dapur kayu mereka selalu dipenuhi bau khas bawang putih dan bumbu dapur lainnya. Ia mencuci singkong dengan cepat, mengirisnya, mencampurnya dengan keju murah yang ia beli di warung tetangga. Minyak yang ia gunakan harus benar-benar ia hemat. Ia menakar setiap tetes supaya cukup hingga beberapa hari. Kadang ia merasa cemas, minyaknya terlalu sedikit. Tapi ia tetap berusaha membuat gorengan itu renyah, panas, dan harum. Riko biasanya menyapu halaman sambil sesekali mendengar suara motor para warga yang mulai pergi ke pasar. Sementara itu, Nabila menyiapkan botol minum untuk sekolah sambil bernyanyi kecil. Sebelum berangkat, mereka selalu makan bersama. Hanya teh hangat dan 2 atau 3 potong gorengan hangat yang belum ia jual. Meski sederhana, momen itu selalu membuat Jamilah merasa rumahnya tetap penuh. Setelah mengantar anak-anaknya sampai ke ujung jalan menuju sekolah, Jamilah kembali ke rumah untuk mengambil gerobak kecilnya. Gerobak itu bukan gerobak besar seperti pedagang kota. Ukurannya hanya sedikit lebih besar dari kotak kayu. Rodanya kadang berdecit, tapi Jamilah merapikannya dengan kain agar tidak terlalu mengganggu. Setiap hari, ia mendorong gerobak itu melewati jalan desa yang penuh aktivitas. Ibu-ibu yang baru pulang dari pasar membawa sayur, bapak-bapak yang memperbaiki motor, anak-anak kecil berlari tanpa alas kaki, dan aroma sawah yang basah di kejauhan. Ia selalu berhenti di perempatan jalan dekat balai desa, tempat orang lalu lalang. Ada tukang ojek, anak sekolah, pedagang kelontong, dan petani yang pulang kerja. Di sanalah Jamilah memarkir gerobaknya, membuka penutup kainnya, lalu mulai menjajakan gorengan singkong keju panas. Singkong kejunya, Bu, masih hangat. Panggil pelanggan tetap seperti Pak Giman, tukang parkir dari pasar kecil. 2 ya, Bu Jam, buat sarapan, kata ibu-ibu yang lewat. Meski jualannya tidak banyak, ia selalu berusaha tersenyum. Setiap koin yang masuk berarti kebahagiaan kecil. Uang untuk membeli minyak, beras, atau tabungan harapannya. Perempatan itu ramai, tapi tidak bising. Di kiri jalan, berdiri pohon ketapang besar yang memberi teduh. Sementara di kanan jalan, ada warung tua milik Bu Sari yang menjual sembako, motor, dan sepeda hilir mudik. Terkadang disertai suara anak-anak sekolah yang berteriak saling memanggil. Bau tanah basah bercampur dengan aroma gorengan membuat banyak orang tertarik singgah. Dari sini, Jamilah bisa melihat sawah terbentang tak jauh, jalan desa yang naik turun, dan rumah-rumah panggung berjajar rapi. Di bangku kecil yang ia bawa,
Ia duduk sambil memperhatikan kendaraan yang melintas, berharap setiap pengendara menoleh dan membeli 1-2 gorengan. Tak jarang, ketika dagangannya sepi, Jamilah menatap langit sambil memegang uang yang ia kumpulkan dalam toples plastik kecil. Ia membayangkan sesuatu yang besar, sebuah warung permanen. Warung kecil dengan dinding bata, ada etalase kaca, dan tempat duduk sederhana untuk pembeli. Kalau punya warung sendiri, gumamnya, aku tak perlu lagi mendorong gerobak, tak perlu khawatir hujan. Ia membayangkan Riko bisa sekolah tinggi, mungkin menjadi guru. Nabila bisa jadi perawat seperti cita-citanya. Dan ia hanya ingin hidup mereka tidak lagi dalam bayang-bayang ketidakpastian. Menjelang sore, ketika matahari menguning di balik pepohonan, Jamilah membereskan gerobak. Terkadang dagangannya tidak habis. Sebagian ia bawa pulang untuk anak-anaknya. Sesampainya di rumah, ia disambut suara riang Nabila yang bercerita tentang sekolah. Sementara Riko membantu mengangkat gerobak dan membersihkan peralatan gorengan. Malam hari, mereka makan malam sederhana sambil mendengar suara jangkrik. Rumah kecil mereka terasa hangat meski lampunya temaram. Sebelum tidur, Jamilah selalu menatap kedua anaknya yang tertidur pulas. Di dada kecilnya, ia menyimpan kekuatan yang tak pernah habis. Kekuatan seorang ibu yang ingin membawa keluarganya keluar dari hidup yang serba terbatas. Ia berbisik pelan, "Suatu hari kita punya warung sendiri, Ibu. Janji." Dan malam pun menutup hari mereka. Hari yang sederhana, berat, namun penuh cinta. Hari-hari Jamilah tetap berjalan seperti biasa. Setiap pagi sebelum azan subuh, ia sudah sibuk di dapur menyiapkan adonan singkong keju. Bau singkong goreng yang bercampur keju murah memenuhi dapur kecil mereka. Kompor kecil itu tetap menyala dengan suara kecil, mengingatkan dirinya untuk berhemat. Namun, meski hidupnya sederhana, ada hal baru dalam hidupnya. Perkembangan anak-anaknya. Riko tumbuh menjadi anak yang semakin mandiri. Meski sering membantu ibunya, ia tidak pernah meninggalkan sekolah. Bahkan, semangatnya justru bertambah. Guru-gurunya mulai memperhatikan kecerdasannya, terutama dalam pelajaran IPA dan matematika. Setiap bulan, ia membawa pulang sertifikat kecil, peringkat kelas, lomba kebersihan, hingga juara harapan, lomba cerdas cermat. Jamilah selalu menempelkan semua sertifikat itu di dinding ruang tengah, seolah mengubah rumah kayu sederhana mereka menjadi museum prestasi. Kalau Riko pintar, ibu jadi semangat dagang, ucap Jamilah setiap kali memeluk anaknya. Nabila, yang awalnya pemalu, semakin percaya diri. Ia sering mewakili sekolah dalam lomba menggambar dan menari tradisional. Gurunya berkata bahwa Nabila punya bakat seni yang kuat. Suatu hari, ia pulang membawa piala kecil lomba menggambar tema lingkungan. Jamilah menangis haru. "Kalian anak-anak hebat. Ibu cuma jual singkong, tapi kalian membuat rumah ini penuh kebanggaan." Prestasi anak-anak ternyata membawa energi positif bagi hidup Jamilah. Ia semakin bersemangat memasak. Hari demi hari, orang-orang semakin mengenal singkong keju Bu Jamilah. Ada yang bilang singkongnya paling renyah, kejunya paling terasa, dan harganya selalu terjangkau. Anak-anak sekolah sering mengantri pagi-pagi. Bahkan, beberapa warga memesan untuk acara kecil-kecilan. Dari yang awalnya hanya 3-4 kilo singkong per hari, kini ia menghabiskan hingga 10 kilo. Gerobaknya yang dulu terasa berat, kini terasa ringan
karena dikelilingi senyum pelanggan setia. Suatu sore, ketika ia hampir menutup dagangan, Pak RT datang menghampirinya. "Bujam, di dekat balai desa ada kios kosong. Pemiliknya pindah ke kota. Kalau ibu mau, bisa disewa dengan harga murah untuk warga desa." Coba dipikirkan, Jamilah terdiam. Kios kecil, tempat tetap, tidak perlu kehujanan, tidak perlu mendorong gerobak jauh-jauh. Malam itu, ia menghitung uang tabungannya dalam toples plastik. Ternyata cukup. Itu membuatnya menangis haru. Ya Allah, Nallah, ini jalan darimu. Kios itu kecil, hanya 2 kali 3 meter, tapi sangat berarti. Jamilah menatanya dengan sederhana. Benar kain bertuliskan, "Singkong keju Jamilah." Etalase kaca bekas dari tetangganya. Kompor kecil yang ia bawa dari rumah. Bangku plastik untuk pembeli. Namun, ketika hari pertama buka, pembelinya membludak. Karena singkong keju Bu Jamilah sudah dikenal dari perempatan desa, mereka kini mudah menemukan tempat mangkal tetapnya. Bahkan, beberapa warga dari desa sebelah datang karena mendengar kabar. "Enak banget, Bu. Gurihnya beda. Kios baru ya, Bu. Semoga sukses." Raut wajah Jamilah hari itu penuh kebahagiaan yang tak bisa ia sembunyikan. Kini, setiap pulang sekolah, Riko dan Nabila bisa datang ke kios. Mereka membantu mencatat pesanan, membungkus gorengan, atau sekadar menemani ibunya. Pendapatan harian Jamilah naik perlahan tapi pasti. Ia mulai bisa membeli minyak lebih banyak, memperbaiki atap bocor di rumah, membeli sepatu baru untuk anak-anaknya, bahkan sesekali membeli ayam goreng untuk makan malam. Hal-hal kecil yang dulu terasa mustahil, kini menjadi nyata. 3 tahun berlalu. Riko kini duduk di bangku SMA dan meraih juara olimpiade tingkat kabupaten. Beasiswa mulai melirik namanya. Nabila semakin bersinar dalam seni dan menjadi ketua ekstrakurikuler menggambar di sekolahnya. Di rumah, dinding penuh sertifikat, foto piala, dan gambar-gambar karya Nabila. Jamilah selalu menatap semua itu sebelum tidur. Ini rumah kayu, tapi di dalamnya penuh masa depan. Kios kecil itu kini menjadi kios besar setelah Jamilah memperluas sewanya. Ia membeli kompor gas baru 2 tungku, freezer kecil, dan etalase baru. Bahkan, ia mempekerjakan 1 tetangga sebagai asisten. Banyak warga bilang, singkong keju Bujam itu sudah jadi ikon desa. Jamilah sering tersenyum sambil berkata, "Semua ini bukan cuman karena saya, tapi karena 2 malaikat kecil saya." Pada suatu hari, tepat di ulang tahun Riko yang ke-18, Jamilah mengadakan syukuran kecil di depan kios barunya yang kini diberi nama Warung Singkong Keju Jamilah. Warung itu tidak lagi sekadar tempat mencari nafkah. Warung itu adalah simbol perjuangan seorang ibu yang tidak pernah menyerah. Di hadapan warga desa, Riko berkata, "Semua prestasi kami adalah hadiah untuk ibu. Terima kasih sudah berjuang seorang diri." Nabila memeluk ibunya sambil menangis. "Ibu impianku terbaik di dunia." Jamilah sambil memeluk kedua anaknya berbisik, "Kita berhasil berkat doa, kerja keras, dan cinta." Dan demikianlah hidup mereka berubah. Dari gerobak kecil yang berdecit, dari minyak yang dihemat setetes demi setetes, menjadi warung permanen yang tak pernah sepi pembeli, menjadi keluarga yang bangga dengan perjuangan sendiri.
Mereka benar-benar sampai pada kebahagiaan yang dulu hanya mereka bayangkan.